Hampir sembuh, Mas. Tunggu. Tidurlah, Sum. Nanti kau masuk angin. Jangan tutup jendela itu. Nanti Sumi masuk angin, Romo. Jangan tutup kataku. Aku memerlukan sinar matahari yang pertama dan terakhir. Mas, ikutilah larangan Romo, Mas. Nanti Sumi bisa kena flu, Romo. Siapa yang berani menutup jendela itu akan dapat celaka. Kenapa kamu begitu sibuk mengurusi Sumi? Nanti Sumi bisa sakit, Romo. Mas, kau masuklah dulu. Aku akan menemani Romo di sini. Baik. Sudah pergi suamimu, Sumi? Sudah. Ke kamar, Romo. Kemari, Sumi. Ya, Romo. Tangan muka itu, Sumi. Iya, Romo. Jangan menangis, Sumi. Kenapa? Romo harus meninggalkan saya, Romo. Coba kau pegang telapak kakiku. Dingin sekali, Romo. Ya, dingin sekali. Itulah tanda-tanda orang yang akan mati. Romo! Jangan menangis, kataku. Saat itu sudah dekat. Janji-janji itu sebentar lagi akan kupenuhi. Hari ini, hari Jumat Kliwon, ku minta dikuburkan sebelum orang-orang sembahyang Jumat. Terus terang, Sumi, aku tidak meninggalkan pusaka apa-apa. Tapi yang pasti, jika tubuh ini telah terbungkus kain kafan, gantungkanlah bajuku ini di kastop itu baik-baik. Jangan sampai ada yang memindahkannya atau menyentuhnya. Hilangkanlah debunya bila debu itu mengotori pakaianku. Di kamar itu tersimpan sejuta sejarah yang takkan habis di sini. Jangan ada yang membukanya. Tapi saya masih ada, Romo. Kau takkan punya keturunan, Sumi. Kutukan telah menimpa kita semua. Maafkan Sumi, Romo. Semua itu telah terjadi, Sumi. Kau telah bersuami berdasarkan pilihanmu sendiri. Dengan laki-laki itu yang tidak punya sopan santun,
Ini kesalahanmu. Dan kau tidak bisa mengulang semua yang telah terjadi. Tidur, Sumi. Sebentar, Mas. Romo, maafkanlah Sumi, Romo. Nanti kau sakit lagi, Sumi. Enggak, Romo, maafkan Sumi. Untuk yang kesekian kali. Itulah, Sumi. Bangunlah dia. Itulah suamimu. Penderitaan berat akan kau alami bersama lelaki itu. Sudah kuduga sebelumnya. Sudah kuduga. Ketika kalian berdua datang, dia adalah laki-laki yang umurnya tidak akan panjang, Sumi. Percayalah, kau akan ditinggal mati oleh suamimu untuk yang kedua kalinya. Dulu, oleh suamimu yang pertama, si Kadir, yang telah menceraikanmu. Dan sekarang, dengan seorang yang keras kepala, angkuh, dan juga pendek umurnya. Tapi kami bertemu secara tidak sengaja, Romo. Dua tahun lamanya. Saya jadi janda. Bukankah Romo sendiri yang menuliskan surat kepada saya agar saya segera menikah lagi? Saya bertemu dengan Mas Agus di aula kampus waktu itu. Dan kami pun langsung segera menikah, Romo. Memang jika saya bersalah, kesalahan saya karena lalai memberitahu Romo dan tidak meminta persetujuan Romo terlebih dahulu. Justru itu yang akan membawamu ke dalam malapetaka. Dan lihatlah, itu akan terjadi pada hari ini juga. Kematianku akan disusul oleh kematiannya, Sumi. Sumi, Mas, aku akan keluar sebentar. Mas, kamu kemana, Mas? Mau mencari rokok. Mas, Mas Agus, Mas. Romo, kenapa Romo membenci dia, Romo? Si pembawa sial itu tentu saja sebenarnya dialah yang membawa bencana dalam keluarga kita. Setelah si Kadir, jika nanti sudah tiba pada gilirannya, dia akan mati tepat pada tengah malam, ditembus peluru pada jidatnya. Jangan menangis. Jangan menangis, kataku. Ramalanku selalu benar.
Kematian tidak bisa ditunda-tunda lagi. Sebenarnya, apa kesalahan Mas Agus sampai bencana itu ikut menimpanya, Romo? Padahal sayalah yang mendesaknya agar segera menikahi saya. Setahu saya, orang yang begitu baik, jujur, dan optimis. Bahkan, dia jauh lebih optimis dibandingkan dengan Mas Kadi, Romo. Aku seperti mendengar langkah kaki seorang yang datang. Tentu, si mantri akan datang menerima pamitku untuk yang terakhir kalinya. Siapa itu? Tahukah itu, Tri? Ya, Kang Mas. Aku datang. Pak Mantri, di mana Mas Agus, Pak? Sedang berbicara dengan seseorang di jalan sini. Orang yang tidak mau mendengar ramalan Kang Mas sudah mati. Semua celaka. Buktinya si Woksu. Bagaimana? Mati dia bukan? Terus Sri Sundari, keponakanku sendiri, ditinggal mati oleh suaminya bukan? Jangan dilanjutkan, Mantri. Semua orang di sini tidak percaya. Kau juga Sumi, kau juga. Dulu mantan suamimu Kadir, bukankah sudah diramalkan kau akan bercerai? Mantri, jangan teruskan kataku. Sebentar lagi semuanya akan terjadi atas kesalahan yang dilakukannya sendiri. Pak Mantri, tolong panggilkan Mas Agus, Pak. Dia tak ada dasar. Mas, kau habis dari mana? Kau tak tahu kalau Romo sedang sakit, Mas. Mas, Mas Agus! Mas! Percuma saja semuanya, Sumi. Kalau suamimu itu sudah melihat dengan matanya sendiri, tentu dia akan percaya. Dia menangis sampai ke ujung dunia, berteriak, minta tolong dan minta ampun. Percuma, Sumi. Betul tidak? Apa yang aku katakan? Suamimu yang dulu dan yang sekarang membawa bencana bagi keluarga kita. Dan sebagai balasannya, duka bagi dirimu sendiri. Romo, Tak ada yang perlu dibicarakan lagi. Mana Dimas mati tadi? sudah. Keluar, Romo. Coba dekat ke sini, Sumi. Saya takut sekali saat ini, Romo. Sumi, saat nyawaku telah tiada, ku minta Dimas Mantri yang memandikan mayatku. Jangan biarkan suamimu itu menyentuh mayatku.
kelihatan cahaya yang akan menjemputku. Ketika fajar itu sempurna, datanglah maut menjemputku. Ada beberapa pesan yang perlu kusampaikan padamu, Sumi. Saat nyawaku telah tiada, kau janganlah bersedih. Suamimu yang pertama akan datang hari ini juga. Mas Kadir akan datang. Saat jasadku berada di dalam tanah, dia muncul setelah waktu asar. Kedatangannya menjadi sebab kematian suamimu. Hadir membawa sebuah pistol. Saya takut sekali mendengar itu, Romo. Namun, bukan sore nanti semua terjadinya. Malah sebaliknya, itu akan terjadi tepat pada tengah malam. Sejuk rasanya, hawa yang menyelimutiku. Ini adalah hawa yang akan menyeretku nanti. Kematian akan datang pada semua orang. Sedih rasanya ditinggal pergi oleh orang-orang di sekelilingku. Tapi Sumi, aku itu akan datang sewaktu-waktu untuk menengok. Ada apa, Sumi? Ayo, ikutlah. Dengarkan apa yang dikatakan Romo. Tapi aku mengantuk sekali. Dengarkan apa yang dikatakan Romo dulu, Mas. Kau sudah melihatnya sendiri. Kalau suamimu itu sudah melecehkan kebenaran ramalanku. Sekarang pergilah kau tidur. Tidak. Tidak, Romo. Aku tidak ingin ada yang menghalangi kepergianku. Tidak. Mi, Pergi katamu. cepat, tidur. Jangan kau dengarkan semua ceritamu yang tak masuk akal. Itu hanya ramalan-ramalan kosong dan halusinasinya saja. Mas, katakanlah sebentar, Mas. Dengarkan apa yang dikatakan Aku Romo. tidak mau. Sudah ketahuan, Mas. Sebentar lagi, Romo akan pergi untuk selamanya. Ramalan Romo selalu terbukti, Mas. Jangan kau paksa aku percaya dengan ramalan kosong ini. Tidak ada satupun orang yang tahu akan kematiannya sendiri. Yakinlah, Mas. Percayalah. Kalau begitu, kau
atas jejai Sudah pulang orang-orang yang melayat, Pak. Ya, sudah semua Sun. Mereka turut berduka atas kepergian Romo. Kalau dipikir, berapa pendek umur manusia, Pak? Beberapa jam yang lalu, dia masih duduk di sini. Sekarang, kursi ini sudah kosong, Sun. Di mana Mas Agus, Pak? Apakah dia sudah mengundang orang-orang untuk tahlilan malam ini? Dia masih di pendopo. Belum mau pulang. Tadi, begitu banyak orang yang mengantar jenazah Kang Romo ke kuburan. Itu menandakan dia sangat disayangi orang banyak. Romomu orang baik, Sun. Sebaiknya kamu berkemas-kemas menyiapkan tahlilan malam ini. Tapi sampai saat ini aku masih dalam suasana aneh, Pak Mantri. Oh iya, tadi aku menemukan kiriman keras bunga di depan pintu. Sepertinya ada kartu nama dan pesan di dalamnya. Itu kiriman dari siapa? Bukan saja sendiri. Panggilkan Mas Agus, Pak! Panggilkan Mas Agus! Siapa pengirimnya? Siapa pengirimnya? Panggilkan Mas Agus, Pak! Ini mengerikan sekali! Agus! Apa yang terjadi, Sumi? Siapa pengirimnya? Coba lepaskan Pak! Coba lepaskan Pak! Ada apa, Sumi? Mas! Apa? Dia pingsan lagi, Pak. Mas kemarilah, Mas! Mas, lihatlah keras bunga itu. Dan lihat siapa pengirimnya. Aku Kadir. Ini mantan suamimu yang dulu, bukan? Di sini dia mengatakan bahwa dia dikirimkan berita tentang kematian Romo dan turut berduka cita. Jam berapa sekarang, Mas? Jam 3:30 kurang beberapa menit. Kenapa? Ada apa ini sebenarnya, Pak Mantri? Mas, Pak
Mas tidak percaya dengan ramalan Romo. Beliau berkata, kalau sudah menjelang waktu asar, Mas Kadir akan datang. Itu cuma tanda-tanda orang yang akan mati. Biasa, orang yang akan mati selalu meninggalkan perangai. Kata Gus, Sumi benar. Jangan mempermainkan ramalan-ramalan Romo itu. Semasa hidupnya, apa yang dikatakan oleh beliau selalu terbukti. Ya, terbukti. Semasa hidupnya. Tapi sekarang Romo sudah meninggal. Kuperingatkan kau, Gus, agar lebih berhati-hati dan jangan berbicara melangkahi batasmu. Saya tidak mengerti. Mengapa Pak Mantri ikut-ikutan pula memberi sugesti pada istri saya? Dongeng ramalan itu masih saja diingatkan. Mantri, tolong beri pengertian sama Mas Agus, Pak. Kalau Romo selalu berkata benar. Gus, bukankah ini suatu bukti bahwa apa yang dikatakan Romo selalu benar? Aku tidak percaya. Kematian begitu enteng baginya. Kematian hanya kehendak Tuhan. Kepercayaan kalian menjadi goyah hanya karena satu peristiwa yang kebetulan saja. Mas, Apa? dengarkan aku sekali ini saja. Di tanganmu itu ada apa, Mas? Hanya sebuah kartu nama. Hanya sebuah kartu nama. Bukankah Romo telah meramalkan kalau suamiku yang pertama, Mas Kadir, akan datang? Tidak. Ini hanya sebuah kartu. Benda mati. Bahkan aku bisa merobek-robeknya. Bila benar, Gus, apa? Hanya sebuah kartu nama. Hanya sebuah kartu nama. Dikatakan di sini bahwa Apa, Mas? dia akan datang karena kebetulan ada keperluan. Apa? Apa tadi? Mas Kadir akan datang? Gus, lihat, akan kupatahkan ramalan-ramalan kosong dari orang yang sudah mati. Ya, lihat nih. Mas, kau gila, Mas. Aku masih waras. Kalian yang sudah tidak waras, percuma berpendidikan kalau otak dan logika tidak bisa digunakan lagi. Mas, lihatlah jam ini. Sebentar lagi tepat jam 3:30. Kuperingatkan kau, Gus, bahwa kau akan mendapat karma karena kata-katamu. Aku tidak percaya. Aku muak mendengar dongeng dan ramalan kosong itu. Bagaimana setelah ini? Tak ada jalan lain sekarang, Pak. Selain menunggu kebenaran dari kata-kata Romo itu. Beliau berkata, kalau sudah menjelang waktu asar, bencana itu akan datang. Sebaiknya aku pulang dulu, Sum. Jangan, Pak. Temani saya. Saya takut sekali, Pak. Sumi, biarkan saja dia pergi. Dia hanya akan menyeret untuk semakin percaya dengan ramalan kosong itu. Jangan, Pak. Temani saya. Pak. Waktu asar telah tiba, Sum. Pak, Madri, jangan, Pak. Pak Madri, Pak, Mas Agus
Kenalkan, Abdul Kadir. Silakan. Tadi pagi saya mendapat berita bahwa Romo telah meninggal. Langsung saja saya meminta orang untuk mengirimkan keras bunga. Apa keras bunga itu sudah sampai? Ya, saya sendiri yang menerimanya. Terima kasih atas bela sungkawanya. Romo memang sudah lanjut usia. Kita datangnya dari Tuhan dan pada akhirnya kita akan kembali kepada Tuhan. Begitulah kehidupan. Oh ya, sekarang saya sudah menjadi seorang pengusaha dan kebetulan saya ada urusan bisnis di sini. Apa daerah sini masih aman? Memangnya kenapa? Soalnya saya perlu membawa senjata ini dengan izin yang berwajib. Karena dulu daerah sini begitu rapuh. Mas Agus, Lebih aman ditaruh di sini saja. Ya, lebih aman ditaruh di situ. Rokok, Mas. Tidak. Oh iya, bagaimana pemakaman Romo? Berjalan dengan baik. Syukurlah. Malam ini saya akan pergi ke penginapan terdekat. Tentunya saya tidak ada teman. Bagaimana kalau Mas Agus teman saya? Nanti sambil tahlilan. Boleh juga. Itu ide bagus. Mas Agus, Kenapa Subi? Ada apa? Tidak apa-apa, Mas Kadir. Dia hanya masih berduka. Tunggu sebentar. Kalau begitu, saya akan menunggu di luar. siapa itu? Saya Sri. Ada apa? Pak Mantri, malam-malam datang. Kemari. Ya, Sof. Saya merasa tidak tenang. Sepertinya akan ada sesuatu yang akan terjadi. Saya takut sekali. Mungkin itu perasaanmu saja. Mana Mas Agus? Tadi, sehabis tahlilan, dia keluar. Mau temani Mas Kadir katanya. Kau kelihatannya sudah tenang, Sof. Apa kau lupa dengan ramalan Romo? Mungkin saja bencana itu akan datang. Jadi, malam ini bencana itu akan datang, Sof. Ya, mungkin saja. Ada apa, Sumi? Sekali itu.
Bapak sekarang? Jam 11 lebih. Sebentar lagi tengah malam. Pak Madri, Tuhan telah meramalkan kalau bencana itu akan terjadi saat tengah malam tiba. Sebaiknya aku pulang dulu, Su. Pak, Kau belum tidur, Sumiko. ya. Tadi Pak Madri datang. Kau habis dari mana saja, Mas? Aku habis dari Ami. Menenangkan diri. Oh iya. Tadi aku mengundang Kadek untuk menghabiskan malam di sini saja sambil main kartu. Tapi sampai sekarang dia belum datang. Dia bakalan datang, Mas. Kenapa, Su? Pistolnya ditinggalkan di sini. Biarkan saja di situ. Lama-lama dingin juga. Mas, aku mohon, Mas. Jangan kau tutup jendela itu. Kenapa? Akan ada bencana apa lagi? Otakmu sudah dicuci oleh si Madrid. Mas, hormatilah orang tua yang sudah meninggal, Mas. Apalagi yang harus kau hormati. Mengikuti semua yang diperintahnya. Mas, aku bicara yang terakhir kalinya. Semua peringatanku sudah cukup buatmu. Terserah apa yang akan terjadi padamu nanti. Apa? Kau perlu melihat bagaimana aku sanggup menghancurkannya dalam waktu 2-3 detik. Ya, Mas, jangan, Mas. Mas, ya, jangan, Mas. ya, Jangan. ya. Mas. Mas. Aku tidak peduli. Walaupun setan-setan yang akan membunuh. Mas, aku tidak menyangka kau bisa sekasar itu. Apa yang boleh? Aku hanya takut kalau tiba-tiba Mas Kadir datang. Pistolnya ditinggalkan di sini. Pasti akan terjadi sesuatu yang buruk. Kenapa kau berpikir sejauh itu? Bukankah dia mantan suamimu? Apa kau tak mengenal wataknya selama ini? Itulah yang aku takutkan, Mas. Dia keras kepala. Pikirannya gampang membelot. Dan selalu berubah-ubah. 1 bulan setelah kami menikah, kemudian kami bercerai. Setelah 3 bulan, dia meminta rujuk. Tapi setelah dia kembali, dia memaki-maki Romo, Mas. Jadi, mengapa kau berpikir sejauh itu? Apa menurutmu si Kadir akan datang membunuh? Lalu mengambilmu sebagai istri? Apa itu masuk akal? Itu bisa saja masuk akal, Mas. Perceraian kami memang tidak masuk akal. Tapi saya tetap bercerai, kan, Mas? Jadi pikirmu, dengan ditinggalnya pistol itu, tanpa ada alasan, dia todongkan kepadamu. Lalu aku ditembak. Begitu. Enak sekali kalau hanya menduga. Mas, dia datang, Mas. Dia datang. Ya, silakan.
Itu tidak dikunci. Mati Mas. Maafkan saya terlambat akan biasa ada urusan bisnis mendadak sehingga aku baru datang sekarang. Oh iya, kartunya sudah aku siapkan. Bukan, Sumi, ambilkan kartu itu. bukan itu. Saya ini orangnya berubah sekali. Wah, di situ rupanya pistol celaka. Berkali-kali kalau ke rumah orang selalu saja tertinggal. Apa itu sengaja kau tinggal, Mas? Tentu tidak. Entah berapa jumlah nyawa yang telah dibunuhnya. Kartunya mana? Oh iya, sebentar Mas Kade. Kita main saja. Sumi, kenapa kau di situ? Kemari. Ya, Sum. Kenapa kau tidak temani kami saja di sini? Oh iya Mas Kade. Apa boleh? Aku bertanya. Silakan. Apa Mas Kade tidak ada niat untuk menikah lagi? Ada. Tapi sepertinya itu pertanyaan yang cukup aneh. Saya ingin menawarkan sesuatu. Apa? Begini, jikalau Mas Kade ditawarkan pekerjaan untuk membunuh seseorang, apa yang pertama kali akan Mas Kade lakukan? Tembak saja. Mas Kade tidak memikirkan dulu alasan untuk menembak. Ya, lihat latar belakangnya dulu. Saya ini bukan orang konyol, Mas Agus. Sebentar, saya heran dengan pertanyaanmu. Apa maksud dari pertanyaanmu itu? Perasaanku mulai tidak enak. Tenang saja, Mas Kade. Bagaimana aku bisa tenang? Mas Agus, Pistol ini ada pelurunya. Ada satu. Coba. Mas Agus. Kenapa, Sumi? Saya hanya ingin menguji Mas Kade. Apa dia bermaksud jahat untuk membunuhku pada tengah malam? Apa yang kau katakan? Jangan letakkan pistol ini. Saya adalah laki-laki yang suka berterus terang. Agak logis juga jikalau pistol itu sengaja kau tinggalkan di meja ini. Bukan begitu? Kurang ajar sekali. Sebelum kau katakan dengan jujur, apa alasanmu datang kemari? Apa ada niat busuk yang menjadi alasannya? Kenapa suamimu itu Sumi? Mas, Romo telah meramalkan kalau malam ini kau akan membunuh Mas Agus. Membunuh? Ayo, ayo lakukan. Alangkah gampangnya itu. Kau tahu sendiri, Sumi. Aku ini orangnya berubah sekali. Sekiranya kita mempunyai pengalaman yang sama, membicarakan orang yang sudah mati memang tidak layak. Tapi perlu saya jelaskan, saya bersungguh-sungguh tidak pernah berniat jahat. Romo almarhum adalah seorang paranormal. Semasa hidupnya, dia tidak pernah sama sekali menikah. Dia menghabiskan waktunya untuk menuntut berbagai ilmu sampai menjadi paranormal. Kau telah menghina Romo, Mas. Saya tidak langsung menghasut,
Dia meramalkan aku akan ditimpa bencana. Bagaimana coba menjadi seseorang yang selalu didekati oleh seorang lobo itu, ha? Coba dilanjutkan itu. Seperti suara Pak Patri. Ada yang perintah. Bawa dia kemari. Pak Patri, apa yang terjadi? Pak Patri. Orang ini sudah meninggal. Pak Patri. Pak. Tidak. Itulah tadi pementasan dari